Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksha'irru minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, dan semestinya memang kita selalu memuji Allah, karena dengan nikmat Allah alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak bermujalasah di majlis yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmat-Nya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunan-Nya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan Imam An-Nasai juga dalam kitab sunannya menyebutkan satu riwayat yang diterima dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Jadi pembawa hadis ini adalah sahabi al-jalil Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Thalathan, diucap Nabi 3 kali, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Diulang 3 kali sebagai bentuk takkid, menguatkan pentingnya memahami hal itu. Ad-din kita sering menyebut dengan istilah agama. Ad-din, agama. Padahal kata ad-din itu berasal dari kata dana yadinu, yang artinya tunduk, yang artinya patuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah man dana nafsahu, orang yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan amalan untuk setelah kematiannya nanti. Sama dengan Islam. Islam itu sikap dari kata aslama, yaitu berserah diri. Sebagaimana Allah firmankan kepada Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, Islamlah, dalam arti tunduk dan patuhlah. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk berserah diri kepada Allah Rabb alam semesta ini. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, fal islamu wal istislamu lillah, maka Islam itu adalah bentuk serah diri kepada Allah.
Yang kedua, an-nasihah. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Agama itu nasihat, kata Nabi. Apa itu nasihat? Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau menjelaskan, fan-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Ini definisi nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Nasihat ialah satu kalimat, satu ungkapan yang menggambarkan tentang keinginan baik, tentang maksud baik orang yang memberi nasihat untuk orang yang diberi nasihat. Makanya kalau kita ngasih nasihat orang itu, pastikan dia memahami betul yang kita inginkan cuman kebaikan baginya, ya. Dan bentuk kasih sayang, maka Allah mengatakan watawasau bil marhamah, saling memberi nasihat, ya, dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan kita seolah menghakimi orang lain, kendati pun dia orang itu salah. Tunjukkan kesalahannya, bimbing ia memperbaiki kesalahannya. Jadi kita nggak boleh puas hanya menyalahkan orang yang sudah salah. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang salah itu tidak tahu itu sebagai satu kesalahan. Ya, inilah nasihat. Itu ungkapan yang menggambarkan tentang keinginan baik orang yang memberi nasihat bagi yang diberi nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Karena itu ditegaskan Nabi sampai 3 kali. Maka sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapakah gerangan nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Artinya apa kalimat itu? Untuk Allah nasihat itu, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan kaum muslimin. Tentu kalimat ini butuh penjelasan, ya, butuh penjelasan, dan tidak boleh kita memahami secara harfiah, pasti salah. Untuk siapa nasihat? Untuk Allah. Itu artinya, tapi tentu nggak boleh kita memahami secara harfiah dan pasti salah, seolah-olah kita nasihati Allah. Nggak begitu maksudnya, ya. Sama dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan derajat hadisnya adalah sahih. Nasihat Nabi untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Hadis ini masyhur, terkenal. Antum mungkin sudah hafal, ya enggak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ihfadillah apa? Yakhfadka. Apa artinya? Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu artinya. Tapi salah kalau kita memahami secara harfiah, pasti salah. Loh, disuruh menjaga Allah. Bukan Allah Maha Perkasa, Al-Qawiyyu, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Jadi kalau salah memahami, pasti salah mengambil kesimpulan. Kesimpulannya Allah nggak perlu dijaga. Salah, ya. Maka kita butuh penjelasan. Ulama menjelaskan, maka carilah pemahaman itu dari ulama, yang mereka itu adalah warathatul anbiya. Al-Imam Ibnu Rajab misalnya menjelaskan sabda Nabi yang mulia ini, ikhfadillah, jagalah Allah. Itu kata perintah, yakni maksudnya adalah khifdhu hukukihi wa khududihi wa awamirihi wa nawahi. Itu maksudnya, yaitu menjaga
hak Allah, karena Allah memang punya hak. Seperti Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz bin Jabal, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, iya aku dengar seruanmu ya Rasulullah. Diulang sampai 3 kali. Rasulullah bertanya, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kau sudah memahami, mengerti apa hak Allah yang merupakan kewajiban hamba-hamba Allah, dan apa pula hak hamba-hamba Allah dari Allah? Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menjelaskan, haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah atas hamba-hambanya, hak Allah yang merupakan kewajiban hamba Allah adalah ayya'buduhu, bahwa mereka hanya beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah. Itu hak Allah. Jadi kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, berarti kita menjaga hak-hak Allah, menunaikan kewajiban kita, karena kita sadar dicipta oleh Allah dan dihadirkan dalam kehidupan dunia hanya untuk ibadah. Kalau kita menyekutukan Allah, berarti kita melanggar hak-hak Allah. Ya. Termasuk hifdzu hududi, menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Apa itu? Maharimuhu, larangan-larangan jangan dilakukan. Maka Allah mengatakan, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu batasan-batasan Allah, itu larangan-larangan, jangan kau lampaui ke sana ya. Termasuk menjaga perintah-perintahnya. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan, perintah Allah yang paling utama untuk dijaga adalah salat. Maka Allah berfirman apa? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat pertengahan, dan berdirilah menghadap Allah dengan qanitin, ay khashi'ina mutadzallilin. Jadi ini penjelasan ulama ya. Jadi jangan mencari penjelasan dari diri kita sendiri, dari hayalan lamunan kita, pasti salah ya. Karena ada kalimat-kalimat yang Rasul sebutkan, bahkan Allah firmankan, yang nggak bisa dipahami secara apa? Maknawi, secara harfiah. Contoh, antum tengok surat Al-Baqarah 187 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian ar-rafath ya, di malam bulan Ramadan itu ar-rafath. Ibnu Abbas mengatakan rafath bermakna al-jima', berhubungan badan. Kalau siang haram ya, malam boleh. Allah mengatakan apa kemudian? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istrimu adalah pakaian untukmu dan kau pakaian untuknya. Allah sebut apa? Pakaian. Oh bukan, salah, pakaian itu kain, istri itu manusia, bukan pakaian, berarti nggak begitu. Jangan menafikan kalam Allah. Berarti 2 kesalahan, memberi arti yang keliru dan dimaksud, kemudian mengingkari ayat Allah, nggak boleh. Dan Rasulullah tidak salah memilih diksi atau kata dalam hal itu, tidak salah ya. Jangan nanti kita menganggap Rasulullah salah memilih kata, tidak. Bahkan Allah juga berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Apa makna kata harthun? Harthun itu tanaman atau media tanam, sawah atau ladang. Apa diartikan secara makna apa namanya harfiah saja? Ya pasti salah ya. Maka kita butuh penjelasan dari para ulama, termasuk sabda Nabi ini,
liman ya Rasulullah, untuk siapakah nasihat itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan lillahi, untuk Allah. Enggak pernah terbersih di benak kita akan menasihati Allah, enggak mungkin. Enggak ada orang berpikir seperti itu. Berarti untuk memahami ucapan Nabi ini butuh penjelasan. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fan nasihatu lillahi ta'ala, adapun nasihat untuk Allah itu maknanya adalah tauhiduhu, yaitu mengisahkan Allah. Tauhidun itu maknanya ja'alahu wahidan, menjadikan Allah satu-satunya. Dalam apa? Fil rububiyati, dalam tauhid rububiyahnya. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu mengimani Allah adalah pencipta, pemilik semua ciptaan, dan yang mengatur semua ciptaan. Maka dalam kajian akidah dijelaskan oleh Fauzan, tauhid rububiyah itu adalah al-imanu bi ifradillahi ta'ala fil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengimani Allah itu yang mencipta. Bahkan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah mencipta segala sesuatu. Bahkan setiap salat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu makna rabbul alamin? Khaliquha, yang mencipta alam semesta ini. Yang kedua, wa malikuha, yang memiliki, menguasai alam semesta ini. Dan yang ketiga, wa mudabbiru syu'unihi, yang mengatur alam semesta ini. Ciptaan yang berupa langit dan bumi, pergantian waktu siang ke malam, malam ke siang, ada tanda Allah itu ada. Tanda Allah itu maha kuasa. Kan begitu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan yang berupa langit, yang berupa bumi, pergantian waktu malam dan siang, sungguh ada padanya itu tanda-tanda, ayat itu bukti. Ya, Allah itu ada. Dan Allah sempurna dalam kehendak dan kuasanya. Tentu yang bisa membaca ayat seperti itu adalah ulil albab. Li ulil albab ay dzawil uqul, orang punya akal untuk memahami. Karena ada orang punya akal tapi untuk menyelisihi. Jadi Allah memberi kita kecerdasan itu semestinya untuk memahami ayat-ayat Allah, imma yang Qur'aniyah ataupun yang kauniyah, bukan menyelisihi. Itulah rububiyatullah. Juga mengisahkan Allah dalam uluhiyah Allah, bahwa Allah yang punya hak untuk diibadahi. Itulah esensi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ditunduk, dipatuhi kecuali Allah. Termasuk mentauhidkan Allah dalam sifat-sifatnya dan nama-namanya yang mulia, fi asma'ihil husna was sifatil ula. Ini Allah mempunyai nama-nama yang husna. Salih Fauzan mengatakan al-husna bimakna al-mubalaghatu fil hasan, puncak segala kebaikan dan kesempurnaan. Wa tanzihihi amma yudhaduha wa yukhalifuha, dan mengimani kemahasucian Allah dari hal-hal yang sebaliknya dan yang menyelisihinya. Ya, jadi Allah itu Esa. Wa tajannubu ma'asihi, termasuk makna kalimat an-nasihatu lillah itu adalah tajannubu ma'asi, menjauhi perbuatan maksiat terhadap Allah. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan senantiasa taat kepada Allah. Wa mahabbihi bi wasfil ikhlasi,
dan mencintai Allah dengan penuh keikhlasan. Wal hubbu fihi, mencintai sesuatu karena Allah. Wal bughdhu fi, dan membenci pun karena Allah. Ingat, cinta dan benci itu min muqtadal iman, termasuk tuntutan iman. Dan siapapun yang bisa mencintai pasti bisa membenci, karena cinta benci itu dua hal yang bertolak belakang. Nggak mungkin ada kata siang tanpa ada kata malam, ya, itu satu keniscayaan ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, artinya orang masih terikat kuat dengan imannya. Ingat loh ikhwan, iman itu bisa lepas, iman itu bisa hilang. Mana dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika berzina andai dia beriman. Ketika perbuatan itu dilakukan, orang itu kehilangan iman. Disebut dengan maslubul iman, kehilangan iman. Minimal lemah imannya, sehingga tidak mampu memproteksi ia dari perbuatan keji itu. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika mencuri andai dia beriman. Ketika itu dilakukan, maslubul iman, hilang iman darinya, atau minimal lemah iman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seorang pemabuk ketika mabuk andai dia punya iman. Iman membuat orang tidak akan melakukan itu, maka iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yanqus. Tambahnya iman itu bita'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita tuh ringan untuk taat kepada Allah, berarti iman lagi bagus sih. Dan lemah kurangnya iman itu bil maksiyati, karena maksiat. Makanya untuk mengukur iman itu kan gampang ya. Rasulullah memberi kita barometer ukuran iman itu. Beliau mengatakan, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kalau engkau melakukan kebaikan dan senang hatimu dengan kebaikan itu, dan atau bila engkau melakukan keburukan sedih hatimu karena keburukan itu, kaulah orang beriman. Coba renungkan kita, kalau berbuat baik ada rasa bahagia nggak di hati kita ini? Ada rasa syukur nggak kepada Allah? Atau sebaliknya, kalau berbuat dosa dan salah sekecil apapun, kita sadar kita berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, segera kita minta ampun kepada Allah. Itulah orang beriman, ya. Jadi ikatan iman yang paling kuat kata Nabi adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nggak boleh dihilangkan rasa benci itu, memang itu tuntutan, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu dalam kitab tauhidnya, Ibnu Abbas mengatakan, man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, membenci pun karena Allah, wa a'ta lillah, memberi sesuatu karena Allah, wa mana'a lillah, dan tidak memberi pun karena Allah. Wa inna ma tunalu bidzalika walayatullah, sesungguhnya hanya dengan sikap seperti itulah ia mendapatkan walayatullah. Ada istilah apa? Walaya. Apa itu walaya? Dua maknanya, al-hubbu, al-qurbu, cinta dan dekat. Walayatullah artinya ia mendapatkan kecintaan Allah untuknya dan kedekatan Allah kepadanya. Masya Allah. Kapan? Kalau cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, walai yajida abdun ta'mal iman
wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu, seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman, lezatnya iman, meskipun sholatnya banyak, meskipun puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai keadaannya seperti tadi, cintai seseorang karena Allah, benci pun karena Allah. Fa inna amata muakhatin nas fi amrid dunya, dan kebanyakan pertalian di antara manusia, persahabatan, pertemanan, hanya karena urusan-urusan dunia, keuntungan dunia. Wa dzalika la yujdi naf'an, dan itu tidak berguna sedikit pun. Ucapan Ibnu Abbas ini benar. Jadi kalau kita berkawan, berteman karena faktor duniawi, profit, keuntungan duniawi, perhatikan firman Allah. Allah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu kawan dekat, kawan dekat. Khalil itu teman dekat. Kawan karib, teman dekat di hari akhirat nanti akan menjadi musuh bagi kawan karib yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang membangun pertemanan, perkawinan karena dasar takwa, ketakwaan. Jangankan dengan orang lain, orang akan ribut dengan dirinya sendiri. Seperti Allah firmankan dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yuksharu a'da'ullah ilan nari fahum yuza'un. Digiringlah musuh-musuh Allah itu menuju jahanam secara berombong-rombongan. A'da'ullah, coba lihat kayak ini, mau diartikan apa? Musuh-musuh Allah, orang yang benci kepada Allah. Bukan berarti mengajak ujian kebencian, bukan ya. Digiringlah musuh-musuh Allah itu menuju neraka jahanam, ya. Wahum yuza'un, mereka itu berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, sampai tiba mereka di jahanam itu, ya. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit tubuh mereka itu memberikan kesaksian atas perbuatan mereka itu. Wa qalu li juludi, mereka pun berkata kepada kulit tubuhnya sendiri, lima syahidtum alaina, mengapa kau berikan kesaksian atas perbuatan kami? Masya Allah, ini sama dengan surat Yasin, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjul bima kanu yaksibun. Hari itu kami tutup rapat mulut-mulut mereka, berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka pun memberikan kesaksian atas perbuatan mereka. Bertanya kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian memberikan saksi atas perbuatan kami? Qalu, kulit mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, semuanya berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami berbicara hari ini, sebagaimana Allah membuat segala sesuatu berbicara. Masya Allah. Allah kemudian ingatkan kita yang masih hidup di dunia ini, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian, hai manusia, tidak akan bisa mengelak kesaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit tubuh kalian atas perbuatan kalian. Gak bisa mengelak. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi sungguh kalian, hai manusia, menganggap dan mengira Allah tidak banyak tahu apa yang kalian lakukan. Masya Allah. Setiap orang berbuat dosa, maksiat, pasti menganggap Allah nggak tahu. Kalaupun menganggap Allah tahu, Allah diem. Masya Allah. Jangankan dengan orang lain,
Dengan diri sendiri saja ada terjadi friksi, pertentangan seperti itu. Kecuali orang yang membangun pertemanan di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang beriman itu bersaudara, membangun ukhuwah di atas keimanan. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi kita berkawan, berteman bukan karena profit, keuntungan duniawi, tidak. Ya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yudhlimuhu. Ya. La yadhlimu wa la yuslimuhu, tidak boleh menzalimi saudaranya dan tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi, enggak boleh. Kita lanjutkan. Yang kedua, wan nasihatu li kitabihi. Apa makna daripada ucapan Nabi dan nasihat itu adalah untuk kitab Allah. Nggak pernah terfikir di benak kita menasihati Al-Quran. Justru Al-Quran memberi kita nasihat. Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti wa'idun wa bil Qur'ani mudzakiron. Cukup kematian orang itu apa? Mengingatkanmu, memberimu nasihat. Wabil Qur'ani mudzakiron, dan Al-Quran memberimu pelajaran, peringatan, nasihat. Maka kalau kita memberi nasihat harus dengan apa? Al-Quran. Tengok ujung surat Qaf ayat 45. Bagian terakhir ayat dari surat Qaf itu Allah mengatakan wa dzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi orang yang takut kepada Allah, takut ancaman Allah. Ya. Nah, apa makna ucapan Nabi wali kitab dan nasihat untuk kitab Allah? Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan maksud ucapan Nabi itu adalah al-imanu bihi, yaitu mengimani Al-Quran, akan benarnya Al-Quran merupakan kalamullah. Maka Allah mengatakan qul sadaqallah, katakan maha benar Allah. Dalam hal apa? Fil akhbari, dalam setiap pemberitahuannya. Jadi kalau kita baca Al-Quran banyak Allah kasih tahu kita. Ya. Imma tentang masa lampau atau masa akan datang diberitahukan oleh Allah. Misalnya Allah berfirman, alam nakhluqkum mimma immahin faj'alnahu fi qararin makin. Bukankah kami telah mencipta kalian dari air yang hina? Allah kasih tahu kita. Emang antum bikinnya dari apa itu bahan dasar ciptaan kita ini? Air hina kata Allah. Mimma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin. Kami tempatkan di tempat yang kokoh yaitu rahim, sama dengan surat Ali Imran ayat yang ke-6 itu. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah mencipta, membentuk jasad kalian dalam rahim ibu kalian bagaimana Allah kehendaki. Ini pemberitahuan Allah tentang diri kita, asal muasal ciptaan kita. Tentang masa akan datang Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Siapa itu? Ya manusia. Ya. Siapapun di antara manusia yang beriman dan beramal saleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Kekal di surga itu dan mereka tidak ingin pindah. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh dari mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma tu'adun. Inilah surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Masya Allah, ini masa akan datang dan kita harus membenarkan. Tak boleh meragukan janji Allah itu.
Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Termasuk firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna sudah kalimat Allah Rabbmu, firman Allah Rabbmu, sidqan, benar apanya? Fil akhbari, dalam pemberitahuannya. Wa adlan, dan adil dalam apa? Fil ahkami, dalam hukum-hukumnya. Kita harus yakini itu gitu. Ragu saja sudah gugur keimanan kita, karena iman justru menafikan keraguan. Kalau ragu saja gugur iman itu. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang yang mengimani Allah, apa yang datang dari Allah, ya, iman kepada Rasulnya, apa yang disampaikan Rasul itu, thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan. Kalau sudah ragu berarti gugur iman itu gitu. Karena iman itu maknanya at-tasdiq, membenarkan tanpa ada keraguan. Ada ragu, runtuh itu iman itu. Termasuk mengimani Al-Quran gitu ya. Wa ta'dimuhu wa tanzihu, mengagungkan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Dengan apa? Bukan disampul dengan sampul yang bagus, ditaruh di rak yang tinggi ya. Bukan, dengan cara membacanya, memahaminya, mengamalkan kalau berupa perintah, menjauhi sesuatu kalau dilarang, dan mendakwakan Al-Quran. Ini Qurannya awet ya, bertahun-tahun masih utuh, yang nggak pernah dibaca ya? Al-Quran disebut Al-Quran kenapa? Karena meski dibaca berfungsi itu Al-Quran. Kalau dibaca, tidak dibaca, hilang fungsinya. Qur'anun bimakna makru'un, sesuatu yang dibaca. Makanya syaitan itu hanya lari ketakutan kalau dibacakan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, inna syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Syaitan itu lari tunggang langgang. Yafirru itu lari ketakutan. Beda dengan kata jarau yajri, itu lari tenang. Itu kalau hari Sabtu Ahad kan nggak kerja itu suka jogging, lari, nyantai sama istri ya, sama keluarga, lari, olahraga. Kalau farra yafirru, lari ketakutan. Masya Allah. Jadi syaitan itu lari ketakutan dari rumah. Rumah yang mana? Alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Pasti nggak betah di rumah itu dengan azan ngiprit itu, namanya setan. Enak. Nah kalau kita dengan adzan kabur dari masjid, siapa kita? Hah? Ayo jawab. Bukannya senang mendengar adzan ya? Tadi ngobrol di masjid, belum waktunya salat. Waktu salat kabur dia. Abu Hurairah pernah dapati orang seperti itu. Nah, dengan adzan dia kabur pergi. Apa Abu Hurairah mengatakan? Amma hadza faqad asu Abul Qasim. Orang itu durhaka kepada Rasulullah. Lo yang jauh dipanggil dekat ke masjid, yang udah di sini malah kabur. Termasuk siapa yang tidur, kata Nabi, membaca ayat kursi, membaca, bukan menempelkan di dinding kamar tidur kita. Nggak takut, setan emang takut. Takut kalau dibaca. Siapa yang mau tidur membaca ayat kursi, Allah turunkan kepadanya untuknya hafadhah, malaikat yang menjaga dia, sehingga gak bisa didekati oleh syaitan sampai pagi. Dan Rasul kasih tahu kita, kalau kita tidur nggak baca apa-apa langsung tidur pulas, setelah kita letakkan kepala kita di bantal kita, langsung kepala ini diikat oleh syaitan 3 ikatan. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha uqadin. Syaitan itu dengan cepat mengikat pangkal kepala kalian kalau tidur 3 ikatan. Setiap ikatan itu ditanamkan angan-angan. Apa angan-angannya? Num walailuka tawilun, tidurlah masih malam. Bapak suka merasakan begitu nggak?
Udah jam 4, tinggal 27 menit lagi subuh datang, masih dianggap itu malam. Bahkan subuh dianggap sholat malam. Itu sholat siang di awal waktu siang. Sholat maghrib itu termasuk sholat malam, karena malam itu ditandai dengan apa? Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Siang itu ditandai dengan terbit fajar, bukan terbit matahari. Nah, kalau dengar azan subuh, berhenti, nggak boleh sahur lagi, nggak boleh makan. Itu sudah siang, di awal waktu siang. Kalau bahasa Allah sebut dengan apa? Tarafayin nahar, dua tepi siang. Subuh sama asar itu dua tepi waktu siang. Wa tilawatu haqqa tilawatihi. Nasihat untuk Al-Quran berarti membacanya dengan benar, haqqa, dengan sungguh-sungguh. Subhanallah, indahnya ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Yalqal Qur'anu sahibahu yaumal qiyamah hina tanshaqqu anhu al-ard. Al-Quran nanti akan menemui sahibnya, kawannya, sahibul Quran. Tadi saya bilang sahibul Quran itu yang punya Al-Quran. Jadi Bapak tolong pastikan di rumah punya Al-Quran ini. Bapak punya nggak Al-Quran ini? Kayaknya punya. Pastikan dulu. Kita punya, istri punya, anak-anak punya semua. Pakai nyetok Al-Quran nggak apa-apa, Pak. Punya 2, 3 nggak apa-apa. Kedua, baca Al-Quran, fahami. Al-Quran akan menemui sahabatnya nanti di hari kiamat. Kapan? Hina tanshaqqu anhul ardu, ketika bumi terbelah untuknya. Jadi hari kiamat nanti orang bangkit semua dari kuburnya. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Burus itu muncul, bermunculan dari bumi itu. Dan Al-Quran menyambut kita. Hari itu kita butuh pertolongan, tapi tak seorang bisa menolong kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun wajazin an walidihi syai'a." Takutlah kalian akan suatu hari nanti seorang ayah tak lagi mampu, tak lagi kuasa menolong anak yang dicintainya, wala mauludun wajazin an walidi syai'a, dan seorang anak pun tak lagi mampu menolong ayahnya. Siapa menolong kita? Jadi kita butuh pertolongan. Rasulullah mengatakan, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an bi ashabihi. Al-Quran datang memberi syafaat untuk sahabat-sahabatnya. Diserupakan Al-Quran itu karrajuli syahid, seperti seseorang yang penampilannya itu membuat kita senang gitu. Orang itu bertanya kepada kita, ata'arifuni, kau tahu nggak siapa aku? Orang yang baru bangkit dari kubur itu mengatakan, la ma'ad, aku nggak tahu siapa dirimu. Dia mengatakan, ana sahibukal Quran, aku adalah sahabatmu Al-Quran. Azma'tuka fil hawajir, akulah yang membuatmu dahaga di siang hari. Jadi kalau Bapak membaca Quran siang hari berjus-jus gitu, pasti haus, Pak. Al-Quran membuat kita dahaga di siang hari. Wa azhartu lailataka, dan aku yang membuatmu terlambat tidur di malam hari. Setiap pedagang menghitung keuntungan di akhir masa perdagangannya. Begitu pula hari ini, aku akan berimu keuntungan yang tidak tara. Masya Allah, Al-Quran. Wal wukufu ma'a awamiri wa nawahihi, mengamalkan perintah-perintahnya dan atau meninggalkan larangannya. Makanya kalau baca Al-Quran itu harus paham. Ada riwayat yang mengatakan, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu, mungkin orang sedang membaca Al-Quran, ayat yang dibaca itu melaknat perbuatannya membaca itu karena nggak paham. Semestinya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ini perintah, berarti saya harus siap mengerjakan perintah semampu saya. Ini larangan, mesti kita tinggalkan. Itulah memberikan hak-hak Al-Quran. Bukan sekedar fasih melafatkan Al-Quran.
wa tafahumu ulumihi wa amthalihi, dan memahami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Ulama kita mengatakan siapa yang rindu mendapatkan ilmu, Al-Quran itulah gudangnya ilmu. Masya Allah, siapa yang rindu mendapatkan ilmu, Al-Quran gudangnya ilmu. Ya, Masya Allah. Wa tadabburi ayatihi, termasuk nasihat untuk Al-Quran, artinya maksudnya adalah wa tadabburu ayatihi, memahami maknanya. Maka dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 Allah ingatkan kita, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka mau memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Akfal jamak dari kata kuflun, artinya gembok. Jadi kalau lisan kita tidak rindu untuk melantunkan Al-Quran, tidak rindu hati memahami Al-Quran, patut diduga hati ini sudah terkunci, wal-iyadu billah. Wad-du'a'u ilaihi, mengajak orang untuk apa? Membaca Al-Quran. Bukankah Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Sementara kita cukupkan sampai di poin ini, insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan